Ketika kamu keluar dari sini, silakan keluar dengan baik-baik. Di luar nanti mungkin kita akan bisa jadi partner, bukan jadi atasan dan karyawan lagi gitu. Keren Tapi kita banget. bisa jadi teman, kita bisa jadi saudara, kita bisa jadi sahabat gitu. Iya. Nggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Afsal Sinraya dari Dibilang Channel, channel dimana kita bisa ngobrol dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang berat. Dan hari ini kita nggak sendirian, saya ditemani oleh salah satu tokoh inspiratif pengusaha wanita muda di kota Balikpapan, Mbak Endah Trihapsari dari Cerita Bahagia Food. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak bisa deketan dikit? Oh ya. Oke. Gini Mbak, ini Mbak Enda sudah lumayan lama ya bergerak di industri pangan atau makanan? 5 tahun lah. 5 tahun ya. Ini gambaran dasar aja ya Mbak ya. Saya ini berpikir industri makanan ini adalah industri yang nggak pernah mati ya. Memang karena semua orang butuh makan dan makanan tuh selalu ada. Tapi kan banyak banget yang jualan makanan nih. Terus sering nggak sih aku tuh ketemu Mbak Enda di acara kayak inspiration talk, ngomongin mengisi acaranya salah satu perusahaan untuk menginspirasi usaha-usaha baru gitu loh. Kenapa berbagi? Bukannya makin banyak saingan nanti? Oh, jadi sih sebenarnya kan berbagi, lebih tepatnya sharing gitu ya. Jadi nggak takut juga sih jadi saingan, tapi gimana ketika kita berbagi itu kita pasti dapat insight gitu. Kita dapat beberapa malah masukan atau kemudian kita malah dapat banyak sekali link-link gitu yang untuk bisa memajukan usaha kita. Nah, kalau kita berpikir saingan, jadi sebenarnya sih nggak harus saingan ya, tetapi nanti pada kedepannya bisa jadi malah kolaborasi gitu. Kolaborasi. Iya benar. Jadi sebenarnya bukan ya, Mbak Enda nggak takut nih malah banyak pesaing usaha-usaha yang tipenya sama dengan Mbak Enda. Kayak dengar-dengar nih, kayak misalnya Mbak Enda berani nggak sih ngasih resep ke anak buah gitu? Nah, jadi kayak kalau resep itu ya itu kita kasih loh. Jadi gini, setiap kita bikin suatu menu itu memang saya yang create gitu. Nanti habis itu setelahnya itu ya udah kita kasih ke karyawan, kita kasih menunya, kita kasih resepnya gitu. Kenapa? Satu itu biar usaha ini bisa jalan tanpa mengandalkan saya. Maksudnya kita masih tetap bisa produksi di saat sayanya sendiri memang nggak stay ya gitu. Jadi tetap kemudian juga biar secara perlahan bisnis ini juga bisa jadi autopilot seperti itu. Maksudnya autopilot ini ketika ada demand atau dari pasar ya yang menginginkan produk-produk Mbak Endah itu, misalnya Mbak Endah tidak mampu, ada orang lain yang mampu mensuplai gitu ya? Ya, bukan sih autopilot itu jadi di mana usaha saya itu bisa jalan tanpa saya ada Oh. gitu. Jadi kayak misalnya nih produksi cireng gitu kan, cireng dia udah tahu menu-menunya, resepnya gitu. Ya udah nanti kalau misalnya stok kosong ya mereka tinggal tinggal bilang nih Bu, habis nih stoknya, udah silakan produksi. Bahan udah ada, resep mereka udah tahu dan mereka tinggal bikin gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya untuk berbagi lah resep atau ilmu sekalipun gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kita takut nih ya, aku takut nih punya karyawan, aku takut nih resepnya diambil, aku takut nih, jadi ketakutan itulah yang sebenarnya menggerogoti kita sendiri ya. Jadi kayak kita nggak bisa berpikir positif dan nggak bisa terbuka. Jadi semua apa-apa dirahasiain. Ini dirahasiain, itu dirahasiain. Sebenarnya kalaupun begitu ya, misalnya franchise nih, kita mau bikin kayak tipe franchise memang biasanya ada yang mereka udah rahasiain ya. Itu kayak seperti salah satu restoran yang saya tahu itu mereka bikin bumbu dasarnya itu berupa sasetan. Jadi mereka memang udah diracik, misalnya 1 porsi berarti 1 saset, 2 porsi 2 saset, itu memang ada, itu yang kayak penting banget, itu memang harus dikunci. Tapi selebihnya itu memang udah bisa gitu karyawannya. Nah, kalau misalnya aku takut nih nanti karyawanku jadi buka gitu kan, karena udah tahu resepnya. Jadi gini, ketika mereka itu buka, mereka mungkin bisa dari A sampai D itu bisa di kita ya. Nah, kemudian dia buka nih, ya udah A sampai D misal. Nah, kita di sini udah create nih dari D sampai F, D sampai Z, sehingga akan berbeda lah
pastinya. Oh. Kalau dia tidak ada pengembangan, dia hanya ngikut, itu kan susah gitu. Sedangkan kita di sini terus inovasi Malah, iya gitu. benar banget. Jadi secara nggak langsung membagi ilmu itu juga memacu diri sendiri untuk terus selalu improve ya. Bener-bener Iya benar banget. Itu kayak kayak kata orang ya, kita mengajarkan sesuatu itu, misalnya kita ngajar orang 9 kali, kita mengucapkan itu 9 kali. Sama aja kita belajar 9 kali, dan itu akan tertanam pada diri kita. Iya. Semakin sering berbagi, Iya, benar. maka semakin diri kita juga semakin belajar. Iya gitu. Jadi kayak berbagi tuh sambil kita belajar. Kemudian kita juga dapat insight loh dari orang lain yang kita sebenarnya nggak pikirin atau kita nggak tahu, karena kan sudut pandang orang itu berbeda-beda Benar, ya. gitu. Nanti kedepannya mungkin ini bisa menjadi sebuah kolaborasi yang dulunya jadi staff bisa menjadi partner ya, hand in hand. Benar-benar. Ya, dan gimana tuh? Kalau saya sih tekanin gini, kita nggak bisa ngarepin karyawan itu untuk stay terus sama kita di sini, karena memang orang itu kan berpindah-pindah, kemudian hati ya. Tetapi yang saya tekankan adalah ketika kamu keluar dari sini, silahkan keluar dengan baik-baik. Di luar nanti mungkin kita akan bisa jadi partner, bukan jadi atasan dan karyawan lagi gitu. Keren Tapi kita banget. bisa jadi teman, kita bisa jadi saudara, kita bisa jadi sahabat gitu. Nggak harus setelah keluar kemudian beda gitu, nggak juga gitu. Kayak lebih ke keluarga. Bener. Jadi di cerita Bahagia Food ini, apapun kamu masuknya sebagai apa, begitu keluar harus lebih baik ya, hitungannya ya, improve. Keren banget. Sebenarnya ini Mbak, satu yang poin yang saya pengen ngobrolin juga soal kolaborasi. Saya kan soal tadi kan banyak pesaing, tapi lebih baik kita berkolaborasi meskipun kita orangnya sama, bisnisnya sama gitu kan. Mbak Endah kira cukupkah sebenarnya rezeki orang-orang itu walaupun kita bisnisnya sama, tapi kita bergandengan tangan dalam suatu asosiasi atau komunitas gitu Mbak? Sebenarnya sih malah bagus seperti itu ya, jadi kayak nggak sendiri-sendiri. Kenapa sih? Karena kita bisa jadi linknya itu lebih banyak, kemudian pemasarannya lebih besar. Kemudian kalau misalnya permintaan banyak, kita nggak sanggup, kita bisa offer ke teman-teman kita. Kemudian kalau ada job, kita bisa berbagi. Sebenarnya sih lebih kita kalau jadi satu komunitas, satu kekuatan, itu kan kita saling berbagi informasi, kemudian berbagi. Iya, Kalau misalnya berpikir hanya saingan gitu kan, kita nggak akan bisa untuk susah untuk maju gitu, karena kita sedikit-sedikit saingan gitu loh. Kita akan mikirnya seperti itu kan gitu. Sedangkan kita sih pengennya maju gitu. Nah tapi gimana kalau maju itu ya pasti ada lah ya, maksudnya saingan apa, kalau misalnya benar. kita mikirnya itu terus gitu, si saingan kita mah nyantai tuh, dia mah terus aja jalan, kitanya mau ngejar tapi ngos-ngosan, udah gitu nggak kejar-kejar juga gitu. Iya, jadi nggak fokus sama usaha sendiri gitu. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya ini udah bukan waktunya lagi kita berdiri sendiri, kita harus saling bergandengan tangan, entah mau asosiasi atau kelompok belajar bareng ya. Dan itu sebuah kesempatan sekali ya buat usaha-usaha baru bisa belajar sama yang sudah banyak yang berpengalaman ya. Bener-bener. Jadi superhero aja udah bikin Avengers gitu. Masa kita sendirian gitu. Jadi kalau misalnya pun gini, pengusaha owner itu kan kayak harus bisa terima kritik dan saran ya. Benar banget. Jadi kalau memang temennya itu ngasih saran, bukan berarti temennya tuh iri loh kadang. Tapi kadang itu sarannya itu memang ngebangkitin gitu. Benar. Memang harus improve. Misalnya gini, kalau misalnya dilihat sarannya oke, ya udah nih ajak. Oh gimana? Jadinya akhirnya diskusi kan, bukan tambah kamu ngasih saran gini. Ya, jadi kayak berpikir buruk gitu loh. Iya, bukan maksud menggurui ya Mbak ya. Iya benar. Padahal tuh sebenarnya ayo loh kita sharing kan, bisa jadi jalan untuk formula baru lah. Jadi saya belajar dari mentor saya bahwa setiap orang itu punya formula sukses masing-masing. Ketika kamu belajar formula sukses A yang udah diterapkan sama orang dan sukses, belum tentu akan sukses di kamu. Benar. Tetapi kamu bakal bisa dari sini nih, dari formula suksesnya si A, kamu bakal bisa improve yang sesuai dengan kondisi dan usaha kita. Kondisinya beda-beda ya Mbak ya? Iya, tapi setidaknya udah ada patokan nih gitu. Tinggal kayak nggak cocok di sini aku ganti, nggak cocok di sana aku ganti. Tapi setidaknya udah punya gambaran. Bahasanya kita udah bisa belajar dari kegagalan orang lain ya. Nggak harus gagal sendiri gitu. Keren banget. Dan teman-teman, kalau para pendengar mau penasaran,
itu banyak banget karakter-karakter yang harus teguh dipegang oleh seorang entrepreneur. Salah satunya adalah terus belajar. Itu mau nggak mau untuk membesarkan usaha itu wajib harus terus belajar itu. Bener. Apalagi di era digital sekarang ya, mau nggak mau kita harus mikirin gimana mengikuti zaman. Iya, yang namanya karakter dan pengetahuan itu penting banget untuk seorang entrepreneur ya, hitungannya ya Mbak ya. Nggak hanya soal industri, harus tahu juga tentang social capital atau financial capital juga. Tentang manajemen keuangan, manajemen juga sosial dan branding itu ya yang sekarang ya. Banyak banget yang harus dipelajari dan semua itu bisa dipelajari dengan orang lain dengan berkolaborasi ya. Iya benar, jadi bisa banyak banget gitu kan. Kalau misalnya dirasa kalau dari YouTube, kemudian dari tulisan kayak nanya juga susah, bisa belajar dari yang udah, jadi sharingnya lebih enak, kemudian bisa disesuaikan dengan usahanya. Iya, nih teman-teman nih mungkin Mbak Endah ada pengusaha-pengusaha yang lagi denger nih, yang pengusaha-pengusaha baru nggak tahu nih mau kemana. Mbak Endah dulu pertama-tama supaya bisa dapat pegangan tangan atau sahabat yang buat bisa mengajak berkumpul ya kelompok itu mulai dari mana Mbak? Atau di Balikpapan nih ada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang bisa sangat terbuka nih, welcome banget buat berdiskusi segala macam? Sebenarnya sih kalau saya sih memang nggak terlalu banyak juga sih ya, kayak organisasi banget masuk gitu. Cuman kan di awal memang saya jadi UMKM binaan di Sprindakop. Terus juga saya TDA gitu, tangan di atas. Jadi memang banyak banget juga sharing-sharing, kemudian banyak juga pelajaran yang didapat dari situ. Pintu tuh dari mana aja ya? Bisa dari kegiatan sosial, bisa juga teman-teman langsung mendapatkan pembimbingan langsung di dinas atau pemerintah daerah. Bagi teman-teman yang pengen datang langsung aja ke Dinas Koperasi UMKM dan tanya-tanya di situ bisa. Ya sekalian promosi aja pemdanya gimana biar ada kerjaan. Nanti bisa tanya-tanya, konsultasi, sangat terbuka juga. Kita mendukung supaya UMKM di Indonesia atau Balikpapan secara spesifik bisa naik kelas ya, mampu bersaing. Waktunya UMKM untuk maju gitu. Jadi UMKM maju, Indonesia unggul. Waduh, itu slogan siapa? Itu slogan UMKM loh ya. Saya termasuk yang membuat video pada saat itu. Bener banget. Terima kasih banyak Mbak Enda udah mau cerita sama saya. Dan teman-teman mudahan kalau dapat mau cerita diskusi lebih lanjut, mungkin waktunya bisa datang langsung ke sini ke Cambaket, pesen yang banyak. Nanti biar ownernya datang, siapa sih yang mesen banyak, habis itu ngobrol. Bener-bener caranya gitu, pinter. Ya, tapi teman-teman Mbak Enda sangat terbuka kalau teman-teman mau cerita-cerita sharing di sini, silahkan aja. Dan kalau mau cerita juga di podcast ini, langsung aja hubungin kami di Dibilang Channel, punya cerita inspiratif atau tokoh inspiratif yang ceritanya patut untuk didengar. Jangan ragu-ragu, kami sangat terbuka. Oke? Sekali lagi Mbak Enda kami ucapkan terima kasih. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk berkolaborasi, terus berbagi ilmu. Itu 2 poin penting yang kita ambil dari diskusi kita malam ini. Oke, saya Adaman Sulsundaya dan partner saya Mbak Enda mengucapkan terima kasih terhadap para pendengar yang sudah stay sampai sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.